Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kita akan memulai diskusi tentang pemaparan layanan geomap yang ada di Pusat Geologi, Eselon Badan Geologi. Perkenalkan, nama saya Adria Fiansa sebagai MC dan moderator. Kemudian ada Jaka Satya Permana sebagai narasumber. Kemudian ada rekan diskusinya, ada Nadia Syifa dan Indra Setiawan. Nah, jadi ini akan bentuknya tujuannya yang pertama bentuk layanan geomap itu seperti apa, yang kedua analisis dan evaluasi layanan geomap itu sekarang seperti apa, dan yang ketiga adalah saran yang ke depan supaya layanan ini semakin baik seperti apa. Jadi dimohon rekan kerja yang hadir pada sesi diskusi pada sore hari ini dimohon keaktifannya. Sebelum kita mulai diskusi, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai sesi diskusi di awal kita tentang pemaparan layanan geomap yang akan disajikan oleh narasumber kita. Beliau adalah peneliti bumi ahli pertama yang sudah lama berkecimpung di Pusat Geologi. Pak Saudara Jaka, untuk tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ardi atas kesempatannya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Jaka Satria Perwana, penyelidik bumi dari PSG. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang aplikasi geomap. Oke, saya izin share screen untuk materinya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman? Oke, saya izin. Sudah, Pak. Saya izin ini ya, full screen. Oke, jadi ini adalah pengenalan mengenai website Geomap dari Pusat Survei Geologi, Badan Geologi. Nah, sejarah dan latar belakang dari aplikasi Geomap ya. Jadi sebelum ada aplikasi Geomap atau sebelum ada aplikasi yang bersifat digital ini, ketika orang-orang ingin mengakses peta-peta geologi, mereka hanya bisa mengaksesnya secara fisik langsung di perpustakaan Pusat Geologi. Jadi apabila kita ingin mendapatkan peta-peta, apakah itu peta geologi, peta anomali grafiti, dan peta-peta lainnya, maka setiap orang yang ingin mendapatkan peta-peta tersebut, mereka harus datang langsung ke perpustakaan Pusat Survei Geologi yang ada di Bandung gitu. Jadi kalau misalkan ada yang dari jauh gitu, misalkan dari Makassar atau dari Aceh, mereka harus datang langsung ke Bandung. Jadi itu kan sangat-sangat membutuhkan usaha yang besar gitu dari teman-teman yang ingin mengakses peta-peta tersebut. Nah, kemudian karena masalah tersebut, maka pada tanggal 6 September 2016 diluncurkanlah aplikasi Geomap versi yang pertama. Nah, kemudian setelah itu ada pembaharuan dari aplikasi Geomap ini, dan akhirnya setelah itu diperbarui pada tanggal 28 Januari 2022 yang lalu, aplikasi Geomap versi terbaru ini akhirnya diluncurkan. Nah, peta-peta apa saja sih yang ada di aplikasi Geomap, di website Geomap? Yaitu yang pertama ada peta geologi, peta anomali Boge atau peta grafiti, peta anomali magnetik, kemudian peta seismotektonik dan patahan aktif, peta geomorfologi, dan peta geologi kuarter. Nah, Geomap ini bisa digunakan untuk siapa saja. Yang pertama tentu saja pihak internal dari Pusat Survei Geologi ketika ingin mengakses peta-peta yang ada. Nah, selanjutnya akademisi atau mahasiswa yang digunakan untuk kepentingan akademik, kemudian bisa diakses oleh pihak swasta untuk data dasar eksplorasi, dan kemudian juga bisa tentunya diakses oleh pemerintah daerah untuk pembuatan tata ruang wilayah. Nah, mungkin kita langsung saja ya untuk demo penggunaan aplikasinya atau website Geomap-nya. Oke, saya share screen dulu. Sebentar ya. Nah. Oke, saya share screen dulu. Nah, jadi ketika teman-teman menuliskan kata Geomap di search bar-nya Google, itu teman-teman bisa langsung memilih di pilihan pertama itu
geologi.asdm.go.id/geomap. Jadi kalau kita klik, kita langsung ditampilkan peta dari negara Indonesia beserta dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, misalkan saja saya ingin mengakses peta di Provinsi Sumatera Barat gitu. Jadi saya tinggal klik saja Provinsi Sumatera Barat, kemudian saya klik detail. Nah, kemudian akan muncul peta Provinsi Sumatera Barat secara lebih detail beserta batas-batas wilayah kabupaten dan kotanya. Nah, di bagian sini, di bagian indeks ya, kita lihat di sini, itu teman-teman bisa centang nih pilihan-pilihan indeks untuk masing-masing petanya. Misalkan kan ini sudah ditampilkan nih batas-batas wilayah kabupaten kotanya. Kalau kita uncentang, ya batas-batas tersebut akan hilang. Misalkan kita pengen melihat nih, kita ingin mengakses peta geologi yang skala 250.000. Nah, kita bisa lihat indeks-indeksnya. Jadi ada beberapa peta geologi yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat gitu. Jadi kita bisa lihat peta nomor 15, 23, 14, dan lain-lainnya. Nah, misalkan saya ingin lebih spesifik nih, saya ingin lebih spesifik untuk mengakses peta-peta yang berada di Kabupaten Sijunjung. Jadi saya tinggal klik saja Kabupaten Sijunjung, kemudian klik lagi detail. Nah, maka di sebelah kanan itu akan muncul berbagai peta-peta yang terdapat di Kabupaten Sijunjung. Nah, misalkan terdapat SHP di Kabupaten Sijunjungnya, terdapat peta geologi atau interpretasi yang ada di Kabupaten Sijunjung, juga terdapat peta anomali Google, peta seismotektonik, dan lain-lain. Nah, misalkan saya ingin mengunduh file SHP atau shapefile dari Kabupaten Sijunjung. Saya tinggal klik saja bagian unduh SHP-nya. Nah, terus kemudian saya isi dulu ya di sini. Tujuannya adalah untuk misalkan kegiatan akademik. Nah, kemudian saya klik unduh. Secara otomatis saya akan sudah bisa mengunduh file SHP atau shapefile dari Kabupaten Sijunjung. Begitu juga misalkan saya ingin mengakses peta seismotektonik dari Kabupaten Sijunjung, atau di sini mungkin petanya daerah Solok dan sekitarnya. Kemudian saya klik pratinjau. Nah, kemudian ini petanya bisa terlihat di sini ya. Nah, saya klik bagian unduh data raster ini atau unduh raster. Kemudian sama juga saya isi keperluannya untuk apa, untuk kegiatan akademik. Lalu kemudian saya klik unduh. Nah, peta-peta tersebut nanti sudah langsung terunduh atau terdownload di folder teman-teman gitu. Jadi caranya seperti itu, cukup simpel teman-teman. Kita kembali lagi ke beranda ya. Sangat simpel sekali caranya. Teman-teman hanya perlu memilih, misalkan teman-teman ingin mendapatkan peta di wilayah mana, misalkan apakah teman-teman ingin mengambil peta di wilayah Papua atau mungkin di Aceh atau di Kalimantan Utara gitu. Jadi teman-teman bebas memilih. Kemudian nanti teman-teman pilih misalkan mau mengunduh peta di kabupaten apa. Ya, misalkan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan lain-lain ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal memilih apa saja peta-peta yang disajikan di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian peta-petanya nanti akan langsung terhubung akan terdownload ke folder teman-teman masing-masing. Nah, mungkin segitu saja ya penjelasan dari saya tentang tata cara penggunaan website Geomap. Mungkin dari teman-teman, kira-kira
ada ini nggak? Ada masukan atau tambahan atau menurut teman-teman aplikasi Geomap ini seperti apa sih kelebihan dan kekurangannya gitu? Ada tambahan dari teman-teman? Baik, terima kasih Pak Jaka atas penyajian tentang pelayanan aplikasi Geomap. Begitulah brainstorming awal tentang layanan aplikasi Geomap. Setelah butuh pendapat rekan-rekan kerja di sini, bagaimana untuk pengembangan aplikasi Geomap, apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Silakan, pada hadirin, dipersilakan. Izin Pak, Ya. boleh ini ya. Silakan. Tadi terkait dengan pemaparan tentang websitenya Geomap ya. Kalau menurut saya itu sederhana Pak, simple. Menurut pandangan saya sendiri itu ada beberapa kekurangan Pak. Ya mungkin bisa ditambahkan nantinya. Kalau menurut saya itu kayak tidak adanya panduan dalam mengunduh peta Pak. Jadi mungkin kalau tadi kan dipraktekkan, jadi bisalah mengikuti itu. Tapi kan kalau untuk masyarakat umum yang langsung ngebuka website tersebut kayak kesulitan Pak. Ini gimana downloadnya, gimana ini. Jadi kayak nggak ada panduannya dalam mengunduh. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua tuh ya masih nyambung dengan tadi ya Pak. Tidak adanya frequently asked question untuk mencari informasi yang dibutuhkan mengenai pencarian data. Sebaiknya kalau ada frequently asked question itu bagus Pak, tanpa menghubungi admin kita bisa tahu apa aja sih yang biasanya ditanyakan ketika orang mengunjungi website ini. Untuk yang ketiga sih saya sebenarnya masih asing Pak dengan website ini, jadi kayak belum banyak dikenal di masyarakat gitu Pak. Nah, itu kalau opini saya Pak. Terima kasih Pak Jaka. Oke, terima kasih banyak Mas Indra atas masukannya. Mungkin dari teman-teman lain, mungkin dari Syifa ada masukan atau pendapat tentang aplikasi Geomap gitu. Oke, izin berpendapat. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak atas penjelasannya. Websitenya cukup bagus ya Pak, datanya sudah terintegrasi, datanya juga komplit. Terus juga tadi mengingat sejarahnya, sebelumnya kan kita kalau mau butuh petanya harus datang ke perpustakaan di PSG. Nah sekarang dengan adanya website ini sudah sangat membantu masyarakat ya Pak, karena bisa diakses di mana saja, oleh siapa saja. Jadi meningkatkan pelayanan pemerintah ini bagi masyarakat juga. Tapi khawatirnya mungkin ya Pak, kalau dari segi sudah digital itu kan kemungkinan diretasnya mungkin ada ya Pak. Terus penyalahgunaan data juga akan lebih tinggi kemungkinannya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, makasih banyak ya dari Mbak Syifa atas masukan. Mungkin terakhir ada saran nggak dari teman-teman ya untuk aplikasi Geomap ini? Kira-kira apa sih yang bisa ditingkatkan? Izin Pak, kalau boleh ini, saya ada ide. Mungkin ke depannya, ini kan masih berbasis website. Ke depannya mungkin bisa dibikin aplikasi Pak, jadi bisa terinstall di beberapa komputer atau PC, dan itu bisa membuat lebih menarik ya, dan orang tidak salah akses. Kemudian selain itu juga dapat dipromosikan Pak ke masyarakat, disosialisasikan dengan yang lebih gencar. Kemudian yaitu tadi Pak, terkait dengan kekurangan yang saya sampaikan tadi, bisa diberikan mungkin tombol help kalau mau bikin friend value association-nya agak kurang, bisa tombol help, bisa itu Pak. Oke, terima kasih banyak ya Mas Indra atas masukannya. Oh ya, untuk tadi ya masalah aplikasi, di internal PSG sendiri sebenarnya sekarang sedang ada proses untuk pengembangan aplikasi Geomap di Android ya. Jadi mungkin selama ini kalau kita mau mengakses aplikasi Geomap itu kan hanya bisa dari website saja gitu ya. Tapi sekarang kita sedang mencoba untuk proses pengembangan pembuatan aplikasi Geomap lewat Android. Mudah-mudahan bisa selesai secepatnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengakses peta-peta
itu bisa langsung mengaksesnya melalui HP gitu di Android. Oke, mungkin segitu saja ya penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Saya teman-teman. izin boleh, Pak? Oh ya, ya Mbak Syifa, Bapak. Iya, saya mau tambahkan sedikit, Pak, tadi mengenai kesulitan ya yang Oh ya. disampaikan oleh Mas Indra mengenai cara mendownload itu ya, Pak. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya ada video cara mengaksesnya tadi, Oh, ya. seperti yang Bapak lakukan dari di sini tuh dibuat videonya terus ditampilkan di websitenya, jadi lebih membantu. Gitu. Oh, mantap. Terima Oke. kasih. Jadi semacam video tutorial gitu ya, kayak yang kita lakukan tadi ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Syifa atas masukannya ya. Oke, terima kasih banyak nih atas waktu dari teman-teman semua untuk pengenalan mengenai aplikasi GeoMap. Semoga kedepannya aplikasi ini bisa memberikan dampak yang baik nih kepada masyarakat dan khususnya mungkin kepada stakeholder yang membutuhkan peta-peta geologi dari Pusat Survei Geologi. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya berikan kepada Mas Ardi ya untuk menutup acara kita hari ini. Ini ada pertanyaan dari kolom chat, Pak. Oh ya. Terkait peta geologi. Ada seorang nanya mahasiswa tadi barusan lewat. Boleh nggak kalian langsung lihat peta fisiknya dari perpustakaan seperti itu? Apakah harus lewat dari GeoMap atau masih boleh gitu? Oke. Jadi mungkin untuk ini ya, untuk teman-teman yang ingin langsung melihat peta fisiknya, tentu saja bisa teman-teman langsung nih bisa langsung datang ke perpustakaan geologi. Perpustakaan Pusat Survei Geologi ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang membutuhkan peta fisiknya langsung, ya itu teman-teman bisa langsung datang ke perpustakaan Pusat Survei Geologi, tapi mungkin terlebih dahulu teman-teman bisa menghubungi pustakawannya gitu. Jadi teman-teman coba kontak nanti pustakawannya, membuat janji gitu, kira-kira ingin datang kapan gitu, jam berapa. Nah nanti teman-teman dari pustakawan itu akan menyediakan waktu kepada teman-teman untuk bisa melihat peta fisiknya langsung gitu di perpustakaan Pusat Survei Geologi. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya cukupkan ya teman-teman di sini sudah cukup ya. Ini sebagai bahan masukan kita, saran kita, evaluasi kita agar lebih baik lagi pengembangan layanan GeoMap ini untuk layanan masyarakat ke depan. Supaya bisa lagi banyak yang diakses, promosi lebih digencarkan lagi, dan aplikasinya lebih sempurnakan lagi. Dan ingat, jangan lupa nanti ikutin seluruh media sosial kami di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan lain-lain, karena itu akan ada informasi terbaru terkait GeoMap. Apalagi yang sudah disajikan oleh Pak Jaka tadi, ada peluncuran GeoMap versi Android. Ditunggu saja ya. Baik, kita cukupkan diskusi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Ya Pak, terima kasih. Mari Pak. Mari.